Hai teman-teman semua, di sini saya akan menyampaikan materi kelas 8 mengenai mengembangkan alternatif pendistribusian untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, sebagaimana kalian ketahui, tujuan dari ekonomi adalah untuk mencapai kesejahteraan secara adil dan merata. Namun, kalian pasti pernah melihat suatu kesenjangan atau ketimpangan ekonomi terutama di negara kita ini. Nah, sebagaimana contohnya ada di gambar ini yang membuktikan bahwa orang-orang yang tinggal di apartemen memiliki pendapatan yang lebih dibandingkan orang-orang yang tinggal di pemukiman kumuh. Hal ini jika dibiarkan lambat laun akan menimbulkan tindakan kriminalitas akibat dari kesenjangan ekonomi tersebut. Nah, untuk mengatasi kesenjangan ekonomi tersebut, ada usaha dari pemerintah, yaitu redistribusi pendapatan nasional. Apa sih redistribusi pendapatan itu? Nah, poin pertama, pengertian redistribusi pendapatan. Apa sih redistribusi pendapatan itu? Nah, redistribusi pendapatan bisa disebut usaha mendistribusikan kembali atau menyalurkan kembali pendapatan dari masyarakat yang mampu kepada masyarakat yang kurang mampu. Poin kedua yaitu jenis redistribusi pendapatan. Jenis redistribusi pendapatan ada dua, yaitu redistribusi vertikal dan redistribusi horizontal. Redistribusi vertikal merupakan kegiatan transfer uang atau penyaluran uang dari masyarakat yang mampu kepada masyarakat yang kurang mampu secara finansial. Nah, kegiatan ini dapat dilakukan oleh pemerintah maupun pribadi. Contoh yang dilakukan lewat pemerintah. Misalkan kalian orang-orang yang taat bayar pajak. Nah, lewat pajak tersebut, uang kalian dikumpulkan ke pemerintah, kemudian disalurkan ke masyarakat yang kurang mampu lewat subsidi, seperti subsidi bahan bakar atau subsidi tiket kendaraan umum seperti Transjakarta dan juga KRL. Seperti itu. Kalian pasti pernah dengar slogan orang bijak taat bayar pajak. Nah, jika kalian taat membayar pajak, kalian telah bijak karena kalian telah membantu pemerintah dalam meratakan pendapatan ekonomi di Indonesia. Nah, contoh redistribusi vertikal secara pribadi yaitu jika kalian punya rezeki lebih nih dan kalian ingin membantu saudara kita yang terkena bencana. Nah, kalian bisa menyalurkan uang kalian lewat lembaga kemanusiaan, contohnya Palang Merah Indonesia atau ke rumah zakat. Nah, kalian bisa menyalurkan lewat itu dan itu bentuk redistribusi vertikal secara pribadi. Jenis yang kedua yaitu redistribusi horizontal. Redistribusi horizontal yaitu kegiatan transfer uang atau penyaluran uang antar kelompok, misalnya dari orang dewasa ke anak-anak. Nah, sebagai contohnya kalian pasti pernah kan nerima uang dari orang tua kalian. Nah, itu sebagai contoh redistribusi horizontal. Poin selanjutnya yaitu program-program pemerintah dalam meredistribusi pendapatan nasional. Ada beberapa program usaha pemerintah dalam meratakan pendapatan, yaitu program pemberian jaminan akses kebutuhan primer. Nah, dari program ini merupakan langkah awal dari upaya pemerataan pendapatan nasional dengan memenuhi kebutuhan primer masyarakatnya terlebih dahulu, baik dari aspek kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, akses kesehatan, serta pendidikan. Contohnya yaitu di antara kita pasti ada yang
punya kartu BPJS atau kartu Indonesia Sehat. Ada juga kartu Indonesia Pintar, Askes, BLT, bantuan langsung tunai, BOS, bantuan operasional sekolah, dan lain-lain. Selanjutnya ada pemberian kredit lunak. Pemberian kredit lunak contohnya yaitu adanya program KUR atau kredit usaha rakyat. Nah, KUR ini yaitu program yang memberikan peminjaman modal kepada rakyat yang memiliki usaha agar usaha tersebut bisa berkembang tanpa terbebani bunga yang tinggi. Nah, selanjutnya ada pengembangan industri kecil. Contohnya program PNPM Mandiri Pedesaan yang memiliki tujuan untuk mempercepat pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan, dan perluasan kesempatan kerja di daerah pedesaan. Dan yang terakhir yaitu pemerintah konsisten dalam mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Karena pemerintah itu sangat berperan penting dalam mengatur serta membuat kebijakan terutama dalam hukum dan bidang ekonomi di negara ini. Dan poin terakhir yaitu alternatif praktik dan distribusi pendapatan. Ada beberapa alternatif praktik redistribusi pendapatan, misalnya yaitu subsidi, macam-macam subsidi dari pemerintah, baik subsidi bahan bakar, subsidi bahan pangan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pengenaan pajak. Nah, selain subsidi, pengenaan pajak dilakukan pemerintah untuk meratakan pendapatan di Indonesia. Ada banyak pengenaan pajak di negara kita ini, contohnya pengenaan pajak kendaraan seperti pajak kendaraan bermotor, pajak penghasilan, pajak pengenaan barang mewah, dan lain-lain. Nah, metode pembelajaran yang saya ajarkan yaitu menggunakan metode talking stick. Talking stick yaitu suatu permainan berupa estafet tongkat atau stick. Nah, dengan mengestafet tongkat tersebut kepada siswa sambil siswa menyanyikan lagu, nah di mana tongkat terakhir itu berhenti, maka siswa itu harus menjawab pertanyaan yang akan diberikan. Siswa menjawab pertanyaan mengenai materi yang sebelumnya telah diberikan, baik telah dibahas atau telah dicari oleh siswa itu sendiri. Nah, sekian materi dan metode yang telah saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton saya. Dadah.